19, Bali belum banyak menarik perhatian orang-orang barat untuk menanamkan pengaruhnya. Kapal-kapal orang barat mungkin hanya sekedar singgah dan berdagang. Kemudian pada tahun 1830, pemerintahan Hindia Belanda mulai aktif menanamkan pengaruhnya di Bali. Perkembangan dominasi Belanda inilah yang menyulut api perlawanan Bali terhadap Belanda yang dikenal dengan Perang Puputan. Terjadinya Perang Puputan. Awalnya pada abad ke-19, raja-raja sudah berkembang, kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Pada masa pemerintahan Daendels, pemerintah kolonial mulai menjalani kontrak dengan kerajaan Bali. Kontrak ini tidak hanya menyangkut urusan dagang, tetapi juga menyangkut sewa-sewa untuk dijadikan tentara Hindia Belanda. Namun dalam perkembangan pemerintahnya, Belanda ingin berkuasa di Bali. Belanda mengirimkan 2 utusan dengan misi masing-masing. Yang pertama, ada G.A. Grand Prix Molière untuk misi ekonomi. Yang kedua, Kuskum Komnen mengemban misi politik. Misi ekonomi berjalan lancar, tetapi misi politik menghadapi beberapa kendala. Akhirnya dicapai perjanjian kontrak politik antara raja-raja, antaranya Raja Batu, Raja Karangasem, Raja Buleleng, dan Raja Kelungkung. Karena kelihayan atau bujukan Belanda, raja-raja di Bali dapat menerima perjanjian untuk meratifikasi penghapusan hukum tawan Karang. Tetapi sampai tahun 1844, Raja Buleleng dan Karangasem belum melaksanakan perjanjian tersebut. Kemudian Belanda memaksa Raja Buleleng agar melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Belanda juga menuntut agar Buleleng membayar ganti rugi atas kapal Belanda yang dirampas penduduk. I Gusti Ketut Jelantik sudah melakukan latihan dan menghimpun kekuatan untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda, lalu perang tidak dapat dihindari. Dalam pertempuran ini Raja Buleleng mendapat dukungan dari kerajaan Karangasem dan Kelungkung. Sementara pada tanggal 27 Juni 1846 telah datang pasukan Belanda berkekuatan 1.700 orang, pasukan darat yang lalu menyerbu kampung-kampung di tepi pantai. Pertempuran sengit terjadi antara para pejuang Buleleng yang dibantu oleh para pejuang Karangasem dan Kelungkung melawan Belanda. Benteng pertahanan Buleleng jebol dan ibu kota Singaraja dikuasai Belanda, lalu Raja dan Patih Ketut Jelantik terpaksa mundur sampai ke desa Jagaraga. Kemudian pasukan Belanda terus mendesak para pejuang dan memaksa Raja Buleleng untuk mendatangi perjanjian. Perjanjian tersebut berisi satu, dalam waktu 3 bulan Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng Buleleng yang pernah digunakan dan tidak boleh membangun benteng baru 2 sejumlah 75.000 gulden. Dan Raja harus menyerahkan Gusti Ketut Jelantik kepada pemerintah Belanda. 3 Belanda diizinkan menempatkan pasukannya di Buleleng. Strategi Belanda. Tekanan dan paksaan Belanda itu ditandai dengan tipu daya. Raja dan para pejuang berpura-pura menerima isi perjanjian itu. Namun di balik itu, Raja dan Patih Ketut Jelantik memperkuat pasukan di Jagaraga, membangun benteng pertahanan yang kuat bagaikan gelar sumpit orang. Akhir peperangan Belanda terus meningkat kekuatan untuk menghadapi hal-hal tersebut. Pada tanggal 8 Juni, serangan Belanda terhadap benteng Jagaraja dimulai di bawah kepemimpinan Ketut Jelantik yang dibentuk istrinya Jero Jempring mampu mengembangkan pertahanan dengan gelar sumpit orang sehingga dapat menjebak pasukan Belanda. Pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur. Itu cukup menyakitkan perasaan pemimpin Belanda di Batavia. Dipersiapkan pasukan yang lebih kuat untuk melakukan pembalasan dalam tempo 2 hari, yakni tanggal 16 April sore. Hari semua kekuatan di Jagaraja dapat dikumpulkan oleh Belanda. Keruntuhan benteng Jagaraja menjadi pertanda lenyapnya kedaulatan rakyat Buleleng. Terbunuhnya Raja Buleleng dan Patih Ketut Jelantik, maka jatuhlah
Kerajaan Bolereng ke tangan Belanda.